Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri melalui ibadah. Shalawat dan salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat Titik Terang yang dirahmati Allah, selamat datang kembali di channel Titik Terang. Mohon luangkan waktu untuk menonton hingga tuntas, agar setiap hikmah tersampaikan utuh. Kalau perlu di-skip, biarkan iklannya saja yang di-skip. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan tekan like, subscribe, dan tinggalkan komentar bila ada hal-hal yang ingin diluruskan atau ditambahkan. Setiap dukungan Anda, insya Allah menjadi pahala jariah. Setiap manusia pasti pernah merasa lelah. Lelah dengan dunia, lelah dengan orang lain, dan yang paling berat, lelah dengan dirinya sendiri. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, banyak dari kita mencari satu hal yang sama, ketenangan. Tapi seringkali kita mencarinya di tempat yang salah, pada pujian, pencapaian, atau pengakuan manusia. Padahal ketenangan sejati sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah justru terletak dalam kesederhanaan yang sering kita abaikan. Rasulullah hidup dalam tekanan, hinaan, dan ujian berat. Tapi sejarah mencatat, beliau adalah pribadi paling tenang dan paling kokoh jiwanya. Apa rahasianya? Salah satunya adalah kebiasaan sederhana yang beliau jaga seumur hidupnya, zikir setelah sholat. Sebuah sunnah ringan di lisan, tapi dahsyat di hati. Video ini tidak sedang membahas teori besar atau dalil yang rumit. Ia hanya mengajakmu merenung kembali bahwa ada satu amalan kecil yang bisa mengubah cara kita menjalani hari, menguatkan batin, dan menyejukkan jiwa. Sunnah yang sering kita lupakan, tapi sangat dicintai Allah. Mari kita telusuri bersama. 10 bab yang sederhana ini akan membimbingmu untuk memahami bagaimana zikir selepas sholat yang tampak kecil di mata bisa membawa ketenangan besar dalam hidupmu. Dan semoga setelah membacanya, kamu tidak hanya tahu, tapi mulai mengamalkan. 1. Ketenangan yang dicari, tapi sering salah dicari. Setiap manusia pada dasarnya mencari satu hal, ketenangan. Tapi seringkali ketenangan itu dicari lewat jalan-jalan yang justru memperkeruh hati. Kita kejar harta, pujian, status, atau perhatian orang lain. Padahal hati tetap terasa kosong. Kenapa? Karena kita mengisi jiwa dengan apa yang tak pernah bisa mengenyangkannya. Rasulullah memberi contoh bahwa ketenangan bukan soal dunia yang tunduk pada kita, tapi hati yang tunduk pada Allah. Dalam hidupnya beliau menghadapi ujian demi ujian, diusir, difitnah, disakiti. Tapi jiwanya tetap tenang. Bukan karena dunia memeluknya, tapi karena hatinya terpaut pada Allah. Inilah rahasia yang sering kita lupakan. Ketenangan bukan di luar, tapi di dalam. Dan Rasulullah telah mewariskan jalan-jalan kecil menuju kedamaian itu. Bukan sesuatu yang berat atau sulit, justru dimulai dari sunnah-sunnah sederhana yang bisa kita lakukan setiap hari. Salah satu kunci utamanya, zikir setelah sholat. Terdengar ringan, tapi penuh makna. Zikir adalah jembatan sunyi yang menghubungkan hati yang letih dengan sang pemilik kekuatan. Disitulah awal mula ketenangan yang hakiki. 2. Zikir, nafas untuk hati yang letih. Zikir bukan hanya kalimat di lisan, ia adalah nafas bagi hati yang lelah menghadapi dunia. Ketika Rasulullah mengajarkan zikir setelah sholat, itu bukan hanya ritual. Itu adalah terapi ruhani yang mampu menenangkan pikiran, menjernihkan jiwa, dan menguatkan langkah. Bayangkan, setelah sholat, saat tubuh masih hangat dengan sujud, Rasulullah mengajak kita untuk mengulang 33 kali, Subhanallah, Alhamdulillah, dan Allahu Akbar. Apakah hanya sekadar pengulangan? Tidak.
Itu adalah kalimat pembebas dari tekanan dunia yang membebani jiwa. Subhanallah mengingatkan kita bahwa Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Artinya, dunia yang tidak sempurna ini bukan tempat menggantungkan hati. Alhamdulillah mengajari kita untuk mensyukuri apa yang masih ada, bahkan ketika banyak yang telah pergi. Dan Allahu Akbar menguatkan kita bahwa apapun masalahnya, Allah selalu lebih besar. Setiap kali zikir itu kita ulang seakan kita sedang membersihkan cermin hati. Semakin sering dibersihkan, semakin jernihlah kita melihat hidup. Maka tak heran, mereka yang membiasakan zikir ini, hidupnya lebih tenang meski sederhana. Tiga, sunnah di waktu sepi, cahaya di waktu ramai. Di zaman yang penuh suara dan notifikasi ini, sunyi menjadi barang mewah. Padahal Rasulullah sangat mencintai kesunyian yang bermakna. Di sanalah beliau menyendiri sejenak dari hiruk-pikuk dunia untuk sekadar berzikir, bermunajat, atau merenung. Inilah sunnah yang nyaris hilang di tengah riuhnya kehidupan modern. Rasulullah bukan sosok yang anti keramaian, tapi beliau tahu kapan harus menyendiri dan menyambungkan kembali jiwanya dengan Allah. Waktu sepi selepas salat adalah momen spiritual yang sangat dijaga. Bukan untuk rebahan tapi untuk zikir. Sebuah jeda singkat yang bisa menumbuhkan ketenangan jangka panjang. Kini kita mudah merasa cemas, gelisah, bahkan overthinking. Mungkin karena kita tak lagi memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas lewat kesunyian. Sunnah Rasul mengajarkan kita, setelah salat jangan buru-buru berdiri, diamlah sebentar. Ucapkan zikir dengan hati, dengarkan getarannya. Tak butuh waktu lama, tapi dampaknya terasa lama. Sunnah ini adalah semacam charger batin. Ia menyuntikkan energi rohani yang membuat kita sanggup melangkah lagi. Sungguh, dalam diam itu, Rasulullah menunjukkan kepada kita bagaimana suara hati bisa kembali terdengar. 4. Kecil di lisan, besar di timbangan. Betapa sering kita meremehkan sesuatu hanya karena bentuknya kecil. Padahal Rasulullah telah bersabda bahwa kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu lebih dicintai oleh Allah daripada dunia dan seisinya. Mengapa? Karena ia adalah tanda bahwa hati masih hidup, masih mengingat Allah. Zikir selepas salat bukan hanya pahala biasa, ia menjadi ladang ketenangan dan keteguhan. Di akhirat, kalimat-kalimat ini akan memberatkan timbangan amal. Tapi di dunia pun, ia menumbuhkan rasa syukur, kejernihan berpikir, dan ketabahan saat ujian datang. Kita terlalu sibuk mengejar amal besar, tapi sering lupa bahwa amalan ringan inilah yang dijamin Rasul sebagai jalan pahala dan ketenangan. Kita rela capek demi like dan followers, tapi apakah kita mau duduk sebentar saja untuk zikir yang membawa berkah dan makna? Mari kita ubah cara pandang. Jangan lihat bentuknya yang kecil, tapi lihat siapa yang menyuruh dan siapa yang kita ingat. Itulah yang membuat zikir begitu agung, karena ia adalah panggilan langit yang kita jawab dengan hati yang tunduk. Lima, saat dunia sibuk, sunnah mengajarkan hening. Dunia hari ini penuh dengan kecepatan. Semua serba buru-buru. Bahkan setelah salat pun, banyak dari kita langsung berdiri, mengejar pekerjaan, atau kembali ke layar gawai. Padahal Rasulullah mengajarkan sesuatu yang berlawanan dari budaya buru-buru. Berhenti sejenak, zikir, dan diam dalam ketenangan. Sunnah bukan sekadar tradisi lama, tapi cara hidup yang membentuk jiwa. Saat kita melambatkan diri setelah salat, itu bukan kelemahan, tapi kekuatan. Kita sedang memberi waktu bagi jiwa untuk mencicipi kehadiran Allah sebelum kembali ke dunia yang riuh. Ini adalah momen hening yang memberi arah pada langkah-langkah berikutnya. Ketika sunnah ini dihidupkan, kita seperti sedang berkata pada dunia, "Tunggu sebentar, aku sedang menguatkan hatiku." Dan benar, mereka yang melazimkan zikir setelah sholat seringkali lebih tenang, lebih jernih dalam membuat keputusan, dan lebih sabar saat menghadapi kesulitan. Hening adalah keberanian. Di saat orang lain tenggelam dalam distraksi, kita memilih kembali kepada Allah. Dan itulah sebabnya Rasulullah tidak hanya menyuruh umatnya sholat, tapi juga mengisi setelahnya dengan zikir.
agar ruh kita tidak terputus dari sumber kedamaian sejati. 6. Zikir, benteng dari kecemasan. Salah satu penyakit yang banyak menyerang manusia modern adalah kecemasan. Banyak yang merasa gelisah tanpa tahu sebabnya. Padahal salah satu sebab utama kecemasan adalah hati yang jauh dari zikir. Rasulullah bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Hati yang sering lupa kepada Allah menjadi ladang subur bagi bisikan syaitan, perasaan takut, dan pikiran negatif. Sebaliknya, hati yang dipenuhi zikir menjadi benteng kokoh dari gangguan batin. Zikir seperti Alhamdulillah dan Allahu Akbar menanamkan rasa cukup dan yakin dalam jiwa kita. Mereka yang tekun berzikir setelah salat akan merasakan bahwa jiwanya lebih stabil. Ujian hidup tetap datang, tapi tidak mudah menggoyahkan. Dunia tetap berubah, tapi hati tidak mudah patah. Zikir memberi ruang untuk kembali bernapas ketika segalanya terasa sesak. Rasulullah memberi kita sunnah ini bukan tanpa sebab. Karena beliau tahu dunia akan semakin berat, maka siapapun yang menjadikan zikir sebagai kebiasaan, ia telah membangun perlindungan dalam dirinya. Ketenangan bukan lagi sesuatu yang dikejar, tapi sesuatu yang hadir dari dalam. 7. Sunnah yang menjadikan rumah lebih tenang. Zikir bukan hanya berdampak pada pribadi, tapi juga pada rumah tangga. Rumah yang di dalamnya ada zikir adalah rumah yang didatangi malaikat dan dijauhi syaitan. Rasulullah mengajarkan bahwa zikir adalah penerang, bukan hanya bagi hati tapi juga bagi tempat tinggal kita. Bayangkan jika setiap anggota keluarga membiasakan zikir setelah salat, betapa damainya suasana rumah. Mungkin masalah tetap ada, tapi pertengkaran tidak meledak karena hati masing-masing lebih tenang. Sunnah ini bisa menjadi perekat kasih sayang dan penyejuk konflik dalam rumah. Rumah yang sering menjadi tempat keluh kesah bisa berubah menjadi tempat pulang yang menenangkan. Sunnah Rasul yang satu ini mampu mengubah energi dalam rumah, dari tegang menjadi teduh, dari marah menjadi sabar, dari cemas menjadi yakin. Jika ingin rumah tangga lebih tenang, mulailah dari zikir bersama. Tidak perlu panjang dan ribet. Cukup 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dan 34 kali Allahu Akbar. Itu sudah cukup untuk mengundang ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan barang-barang mahal. Delapan, sunnah yang menguatkan di tengah ujian. Rasulullah pernah melewati fase-fase hidup yang berat, kehilangan orang tercinta, boikot sosial, tekanan dari kaum kafir, dan bahkan luka di medan perang. Namun beliau tetap berdiri, sabar, dan penuh cahaya. Apa rahasianya? Salah satunya adalah zikir yang menjadi napas ruhani setiap saat. Zikir selepas salat mengajarkan kita bahwa ujian bukan untuk melemahkan, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita merasa goyah, zikir bisa menjadi penopang. Kalimat Allahu Akbar bukan sekadar pujian, tapi pengingat bahwa segala masalah, seberat apapun, lebih kecil dibanding keagungannya. Sunnah ini seolah menjadi pelindung batin. Saat semua pintu terasa tertutup, zikir membuka pintu langit. Ia tidak serta-merta menghilangkan masalah, tapi menguatkan kita untuk menghadapinya dengan jiwa yang lapang. Dan itu adalah kekuatan sejati. Rasulullah tidak hanya memberikan contoh melalui kata-kata, tapi juga melalui laku. Beliau menghidupkan sunnah ini bukan karena hidupnya mudah, tapi justru karena hidupnya penuh ujian. Kita pun diajak menapaki jejak yang sama, menjadikan zikir sebagai kekuatan harian. Sembilan, sunnah sebagai rutinitas, bukan cadangan. Seringkali kita menjadikan zikir sebagai cadangan, hanya dilakukan saat sedih, saat butuh pertolongan, atau ketika galau. Padahal Rasulullah mengajarkan untuk menjadikan zikir sebagai rutinitas, bukan reaksi. Bukan hanya ketika perlu, tapi setiap saat, terutama setelah salat.
Zikir yang dilakukan terus-menerus akan membentuk karakter batin yang tangguh. Ia akan menjadi kebiasaan yang membangun ketenangan tanpa kita sadari. Sama seperti air yang menetes pelan tapi lama-lama melubangi batu, begitu juga zikir, ia mengubah hati yang keras menjadi lembut. Mereka yang konsisten menjalankan sunnah ini akan mendapati bahwa dirinya lebih kuat menghadapi hidup. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena jiwanya sudah terlatih untuk tenang. Itulah buah dari kebiasaan zikir yang tidak pernah putus. Maka jangan jadikan zikir hanya cadangan darurat. Jadikan ia bagian dari ritme hidupmu. Karena Rasulullah tidak mewariskan banyak harta, tapi beliau mewariskan kebiasaan-kebiasaan kecil yang mengubah arah hidup. Dan salah satunya adalah zikir setelah sholat. 10. Mulai hari ini, sunnah itu milikmu. Setelah semua ini, mungkin kamu bertanya, apakah aku bisa? Apakah aku mampu konsisten? Jawabannya, sangat bisa. Sunnah Rasul bukan untuk orang-orang sempurna, tapi untuk siapapun yang ingin mendekat padanya. Dan semua orang bisa mulai hari ini dari hal yang kecil. Zikir setelah salat adalah awal yang baik. Tidak butuh hafalan banyak, tidak butuh waktu lama. Cukup duduk sebentar setelah salat dan ucapkan 3 kalimat agung itu. Lakukan perlahan dengan hati, bukan sekadar lisan. Dan lihat bagaimana hidupmu mulai berubah. Ketenangan tidak datang dalam semalam, tapi ia tumbuh pelan-pelan, seperti cahaya pagi. Sunnah ini akan menemanimu, membimbingmu, dan menguatkanmu, asalkan kau ikhlas memeliharanya. Jangan menunggu tenang untuk memulai. Mulailah, dan tenang itu akan mengikuti. Rasulullah telah menunjukkan jalan. Kini giliranmu untuk melangkah. Sunnah itu telah diwariskan untuk menjadi pelita di zaman yang gelap. Genggamlah, jalani, dan rasakan sendiri bahwa ketenangan itu bukan mustahil, asalkan engkau kembali ke sunnah yang satu ini. Kita sudah sampai di ujung perenungan, 10 bab di atas yang bukan hanya ajakan untuk tahu, tapi undangan untuk berubah. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar dunia yang tak pernah selesai, padahal Allah sudah memberi kita jalan singkat menuju damai. Sunnah Nabi yang satu ini, zikir setelah sholat, sederhana tapi kuat, ringan tapi bernilai tinggi di sisi Allah. Sunnah ini tidak membutuhkan waktu lama, tapi efeknya bisa berlangsung seumur hidup. Dan siapa yang menjaganya, berarti dia sedang menjaga jiwanya agar tetap dekat dengan Sang Pencipta. Tenang bukan lagi impian, tapi keadaan yang tumbuh perlahan. Ingatlah, Rasulullah tidak hanya meninggalkan ajaran, tapi juga kasih sayang yang membentang lintas zaman. Dan setiap kali kita menghidupkan sunnahnya, kita sedang menyambung cinta itu, dengan harapan suatu hari kita akan dikumpulkan bersamanya di surga. Semoga video ini menjadi pengingat yang lembut bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa zikir. Dan semoga dari hari ini, zikir setelah salat bukan lagi kebiasaan yang terlewat, tapi cahaya yang selalu dinyalakan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.